Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my video. Di video kali ini gue akan membagikan bagaimana caranya kita memasang kaca film sendiri, terutama kaca film bagian belakang. Nah, ini mobil gue Kijang kotak nih, jadi kaca belakangnya ada dua. Oke, pertama-tama ya, setelah dilepas tentunya kaca film yang lama, terus dibersihkan ya bagian dalamnya, lalu kita semprot nih kaca bagian luar dengan air, lalu kita tempel kaca film yang akan dipasang. Nah, lalu kita ukur sesuai dengan keinginan yang kita inginkan. Ya, pastinya sih di atas karet bagian bawah ya. Karena kalau kelebihan juga nggak enak, jadi pas banget tuh kalau di atas karet bagian bawah. Nah, ini kenapa kita lakukan di luar ya, karena di luar ini lebih enak, mungkin cahaya juga lebih terang ya kan. Yang pasti ukuran jendela luar dan jendela dalam itu sama persis. Nah, setelah diukur ya, kita semprot air lalu kita gulung dan kita simpan. Kenapa digulung dan kita simpan ya, untuk menghindari proses lecek atau ketekuk ya. Sebaiknya sih bisa dipasang langsung juga, cuman untuk kali ini kita lakukan prosesnya motong-motong dulu deh. Potong-potong dulu semua, baru setelah itu dipasang. Nah, untuk kaca film selanjutnya kita lakukan hal yang sama. Yang pertama, disemprot dulu kacanya. Yang kedua, ditempel kaca filmnya. Yang ketiga, diukur kaca filmnya, digunting sesuai ukurannya. Oh, kok jadi nyanyi ya? Nggak apa-apa lah ya, hiburan. Ya emang kayak gitu guys. Jadi seperti halnya dengan proses yang awal tadi, prosesnya nih sama aja kok ya kan. Cuman yang ini beda ukuran aja. Jadi kita sesuaikan, kita potong ya kan. Itu mentok-mentok di karet bagian bawah. Jangan lupa juga tuh guys, di sela-sela karet ujung juga tuh harus diperiksa ya. Siapa tahu nanti ada kotoran gitu, takutnya malah bikin nggak sesuai ukuran kaca film nanti. Dalam proses pemotongan nih guys, hampir sama kayak hewan kurban kali ya. Dalam artian hanya satu kali gerakan aja guys gitu. Jadi biar prosesnya juga bagus dan juga lurus, nggak geradagan ataupun juga bergerigi kalau kalian melakukannya berkali-kali. Jadi satu kali potong aja, seret kayak gitu guys. Kenapa sih dilakukan di bagian luar mobil dalam proses pengukuran kaca film ini? Karena tentunya di bagian luar mobil itu cahayanya lebih terang, benderang, bagaikan bulan purnama. Nggak, jadi kalau di luar kan terang guys, jadi kalian bisa melihat detailnya ya. Toh sama aja kok ukuran bagian dalam dan juga bagian luar kaca. Jadi dilakukan di luar ya kan. Setelah benar-benar terpotong dengan rapi, ukurannya sesuai, baru nanti ditempel di bagian dalam. Nah, kalau proses potong memotong udah selesai, langsung aja bro, kita cabut kaca filmnya ya kan. Kita ini lagi apa namanya, persiapkan lagi, semprot lagi dan gulung lagi ya kan, agar tidak ketekuk. Udah gitu kaca bagian luarnya dibersihin lagi dong, supaya nggak mengganggu pemandangan nanti ketika dibersihkan, atau tidak ada kekeliruan nanti disangkanya kotornya di bagian dalam tapi ternyata di bagian luar. Untuk pemasangan kaca film di bagian dalam ini hampir sama, bisa dibilang sama persis sih dengan pengukuran kaca film di luar tadi. Itu yang pertama semprot dulu kacanya ya kan, dan tentunya dibersihkan dulu ya. Sekali lagi benar-benar harus bersih guys, karena sebelum ditempel itu dipastikan ya itu nggak ada kotoran, apalagi lem yang tersisa dari kaca film sebelumnya gitu. Di scrub ya kan, bisa pakai cutter, dan setelah itu bisa juga pakai semacam wiper ya, itu alat yang apa namanya, ujungnya tuh ada karet kayak gitu. Nah, kalau udah dikeringkan pakai tisu gitu supaya benar-benar kering maksimal dan juga bersihnya maksimal. Kalau udah benar-benar bersih, langsung aja kan kita ambil kaca filmnya. Jangan lupa dikelupas dulu ya, karena kaca film kan seperti stiker tuh. Jadi ada bagian dalam dan juga ada bagian luar. Yang dipakai bagian yang kita pengen tempel aja kan. Yang itunya bisa dibuang, kayak mantan ya kan, tinggal buang aja. Bercanda loh kan ya kan.
Serius banget nih, pasangan kaca filmnya lagi di malam hari soalnya malam Jumat Kliwon. Jadi harus agak-agak cheer up dikit lah ya kan. Lagian malam Jumat ya orang harusnya ngaji. Ini malah pasang kaca film. Maaf ya, tapi ini keperluan kok supaya nggak silau. Langsung aja kan kita pasang kaca filmnya ya. Dan ditarik ya dari ujung ke ujung ya, seperti stretching nih. Setelah kalian berolahraga tuh supaya tidak adanya ketekuk ya, otot ketekuk. Nah ini tidak adanya kaca film yang ketekuk, karena kalau ketekuk itu nggak bagus guys. Coba kalau kalian lihat misalkan cewek cakep ya kan udah mulus, uratnya ketekuk alias varises, kayaknya nggak oke deh. Oke, pastikan kaca film dari ujung ke ujung nih posisinya udah oke ya, dan juga nggak ada yang kelebihan, nggak ada yang kekurangan gitu. Karena kalau nanti udah dilem, itu kalau dilepas lagi makan waktu lagi. Jadi gunanya disemprot air dulu tuh tadi, supaya kalau misalkan ada yang kurang ke kiri, kurang ke kanan tuh mudah digesernya. Lalu kita keringkan ya sisa-sisa air yang ada di balik kaca film ini dengan tools ya. Kita keringkan gitu kan sampai benar-benar nggak ada air dari ujung ke ujung ya. Dipastikan bagian ujung tuh jangan berhenti di tengah, jadi dari ujung ke ujung. Kalau istilahnya sih di Indonesia nih dari Sabang sampai Merauke guys. Hehehe. Kalau kaca filmnya udah selesai ya kan, udah kira-kira nggak ada airnya nih, kita ambil tools kita ya, alat buat ngeringin tadi tuh, ngebuang airnya, itu kita lapisin pakai tisu. Kenapa? Karena kalau sudah nggak ada airnya itu udah keset, dan itu untuk menghindari supaya kaca filmnya itu nggak lecet, tetap terjaga dan juga tetap mulus guys. Istilahnya kalau ada nyamuk juga kepleset tuh di kaca film. Hahaha. Oke, lakukan lagi dan lagi ya guys, seperti lagunya Andra and the Backbone. Karena untuk memastikan nggak ada sisa air ya yang tersisa di balik kaca film. Karena nantinya kalau ada sisa air tuh atau nggak kering nanti akan menggelembung guys. Apalagi ini dilakukan pada waktu malam hari ya. Jadi benar-benar harus kering gitu. Kalau ada pemanas ya nanti bisa agak dipanasin gitu kan. Kalau emang nggak ada pemanas ya pastikan aja pemasangan kaca film tersebut benar-benar kering. Dan untuk menunjang pemasangan kaca film pada malam hari ini tentunya harus didukung dengan pencahayaan yang cukup dan juga terang ya. Semaksimal mungkin kalian lakukan penerangan. Kayak di dalam mobil gua nih, gua taruh lampu ya yang bisa dicolok ke power bank, atau kalian bisa memanfaatkan lampu yang ada di dalam mobil atau senter atau handphone apapun itu. Ini juga gua bantu dengan handphone gua agar benar-benar pencahayaannya itu terlihat dengan jelas kayak gitu. Nah setelah ditempel kita cek bagian luar, kita bersihkan sambil dicek ya bahwa tidak ada noda ya di luar dan juga di dalam. Oke, sekarang kita lanjut ke pemasangan kaca film selanjutnya. Ya prosesnya sih sama aja ya guys, kayak kaca film pada umumnya atau yang tadi barusan kita kerjain nih. Pertama ya disemprot air ya kan. Karena yang tadi udah diukur, inget nggak? Yang tadi udah disemprot air terus digulung. Nah tetap yang bagian dalam nih harus dibersihkan. Untuk apa? Supaya benar-benar bersih, kinclong, mulus, dan juga tidak ada kotoran yang menempel di kaca yang akan kita tempel kaca film nantinya. Ya memang untuk finishing terakhir bagusnya pakai tisu ya guys, tisu kering. Karena tisu kering bisa yang bikin kering dan juga membuang ya kotoran-kotoran yang masih menempel di kaca kayak gitu. Oh ya, by the way, nonton video occurrence selanjutnya ya. Banyak nih, ada pemasangan kaca film di malam hari, pasang kaca film di samping, di bagian depan dan juga bagian belakang mobil, dan itu bisa kalian lakukan sendiri guys dengan cara mengikuti tutorial yang ada di video ini. Ya setelah kaca filmnya dibuka seperti stiker tadi, disemprot lagi nih pakai air bagian kacanya ya. Setelah itu kaca film yang udah dikelupas kita tempel nih guys, yang pengen ditempel. Pastikan tempelnya sesuai ya dengan ukuran, jangan sampai terbalik karena kita juga mungkin lupa ya mana bagian atas dan mana bagian bawah. Yang pasti dipastikan posisinya itu harus sempurna, harus pas gitu, pas susunya, pas kopinya, salah ya, yang pas kaca filmnya. Sambil dicek juga ya guys bagian luar, jadi kalau ada cahaya yang tembus itu berarti
ukurannya nggak pas tuh. Jadi dicek dari luar, dari dalam. Kalau emang tertutup dengan sempurna, itu tandanya proses pemasangan ini bisa dilanjutkan. Setelah kaca film dipasang, ya sekarang ditonton aja filmnya. Oh salah ya, nggak. Setelah kaca film dipasang, ya langsung dibuang lagi guys airnya seperti tadi ya, dengan menggunakan alat ya yang ujungnya karet. Kenapa ujungnya karet? Karena itu lembut gitu. Kalau ujungnya agak keras, nanti dikhawatirkan akan merusak bahkan merobek si kaca film. Jadi gunakan alat atau tools, pokoknya yang ujungnya itu lunak, yaitu karet seperti alat yang ada di video ini. Dan kalau memang sudah kering ya, kita lapisi dengan tisu agar walaupun karet itu kan mungkin ada bagian kerasnya nih guys, takutnya lecet, jadi ditambah tisu sekaligus melindungi dan juga membuat kering dan juga menghilangkan debu-debu atau mungkin fingerprints ya, bekas ceplakan tangan diri kita ketika kita menempel kaca film tadi. Gampang kan guys, ternyata pasang kaca film sendiri. Nah, tinggal ikutin aja videonya. Oke guys, nonton video-video selanjutnya. Dan thank you nih guys for watching. Makasih udah nonton video gua. Sampai jumpa lagi di video-video gua selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ingat tetap jaga kebersihan, jaga kesehatan, dan juga tetap bersyukur ya. Dan kalau emang hati lagi panas, adamkan hati dengan istighfar. Dan kalau mobil lagi panas, nyalakan AC dan juga ganti kaca film yang lebih gelap supaya lebih adem. Pokoknya yang pasti guys, suasana harus tetap adem, ayem ya, dengan dukungan kaca film ini. Apalagi di zaman pandemi ini, kalian jika telah mengikuti video ini nggak perlu lagi pergi ke sana, pergi ke sini, pergi ke sono, pergi ke sini, ya kan? Hanya dengan mengikuti video ini kalian bisa pasang kaca film sendiri. Oke, sampai jumpa lagi guys.